jadi kali ini penelusurannya agak beda karena kita akan penelusuran ditemani oleh teman penelusuran malam hari ini. Dan emang aku udah janjian untuk ketemu langsung di lokasi. Tapi kenapa berbeda lagi? Karena memang medannya untuk menuju ke tempat penelusuran malam hari ini pun menurut aku cukup ekstrim. Dan menurut Kananda nih gimana nih dari perjalanannya aja? Kalau mulai di bawah itu sih saya kayak hawanya itu apa ya, banyak sekali makhluk gaib yang identik dengan hal-hal negatif juga di bawah itu Mas ya. Oh iya. Ya, dan saya melihat kayak ada suatu pintu yang dimana pintu itu bisa saya katakan soal pintu gerbang goib. Oh, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja Mas ya, jalannya sambil jalan, pelan-pelan. Pelan-pelan aja sambil jalan. Ada lemparan Kak Dika. Agak kanannya Mas ya. Oke. Pelan-pelan aja. Kenapa itu, Den? Mau ngecek di atas ada apa, itu lemparannya tuh berasal dari apa tuh, mau dicek. Siapa kamu? Kananda! Diam. Kapan aja komunikasi baik-baik dulu aja Kananda. Ini kita masih perjalanan soalnya. Diam, Bang. Tadi Kananda. Kenapa sih Kananda itu? Jadi bunyi mobil yang di atas itu, Hah? pas saya cek tiba-tiba ada sosok kayak bentuknya itu kayak monyet. Hah? Cuma gede sekali Fasya, gede sekali, berbulu lebat sekali, dan dia mempunyai gigi yang sangat-sangat tajam sekali. Dan tiba-tiba dia kayak menghantam saya, dan itu sosoknya di sini. Kananda jangan disamperin dulu, hati-hati Kananda. Ini Apa kita masih maksud kamu? perjalanan soalnya. Maksud kamu apa? Ingin melukai saya? Maksud kamu apa? Hah? Ya, saya manusia. Saya ingin coba untuk menaik dan mengungkap yang ada di sini. Hah? Kenapa? Apa katanya Kananda? Jadi sosok ini tidak suka kedatangan kita, Fas ya. Dan dia mengetahui bahwa kedatangan kita itu bukan untuk main atau wisata, melainkan ingin mengungkap sesuatu yang ada di gunung ini. Fas. Iya. Oh. Dia tidak suka, makanya pada saat pas saya menanyakan di bawah itu, hawa saya mendapatkan segi hal yang Negatif ya kata Kananda. Oke, terus kenapa dia nyerang Kananda, bahkan kayak tujuan dia ke mobil kita tuh apa Kananda? Jadi gini, Mas ya. Dia apa maksud kamu? Maksud dia, kalau saya celaka, saya menimpa musibah, kita kan batal untuk naik. Oh, tidak jadi untuk ke atas dan mengungkap fakta di tempat Betul ini. Saya izin untuk naik. Dengan kamu saya pindahkan. Diam. Ayo kita sambil. Kita lanjutin perjalanan. Oke, kita turun dulu aja yuk Kananda. Aduh. Keraguan akan melanjutkan penelusuran pun muncul terkait apa yang dialami di awal, soalnya memang benar adanya sosok hitam yang kerap mengganggu di sepanjang jalan menuju lokasi yang kami tuju. Yang sering terjadi di bawah jalan raya gitu, gangguan yang hitam, orangnya tinggi hitam gitu. Tin aja. Aman nih berarti. Aman. Tapi aku mau request nih, aku mau make sure, yakinin coba Kak Dika make sure dulu gimana caranya. Yang penting nanti pas kita sampai di atas di lokasi itu nggak terjadi apa-apa. Iya. Sampai kita selesai penelusuran ya. Harusnya nggak terjadi apa-apa Ya. ya, karena gini, memang agak mengerikan sih tempat ini tuh, kalau jam 5 aja udah nggak ada orang Betul. gitu loh. Jadi memang kosong gitu loh. Apalagi ini gunung loh, kita nggak bisa sembarangan main-main loh. Ya udah nggak apa. Yang penting kita coba ke sana.
Kita ingin mengungkap sesuatu di atas. Yaudah bang, nanti sebelum kita lanjut perjalanan kita cek dulu ini dulu deh, takutnya ada luka, takutnya ada apa. Ya make sure dulu deh. Namun demi menguak apa yang terjadi, penelusuran pun tetap kami lanjutkan dengan memperketat keselamatan tim. Oh ini kayaknya teman penelusuran kita bentar lagi sampai nih kan Anda? Siap. Karena emang tadi juga nggak jauh sih sebenarnya posisinya antara dia dan mobil kita. Iya. Iya benar. Oh kayak gimana kabarnya? Baik. Halo. Sehat, alhamdulillah. Jadi penelusuran kita malam hari gimana? ini tuh kita berada di Gunung Pinang kayak. Mungkin biar nggak lama-lama kita langsung jalan aja kali ya. Tapi tadi pas perjalanan juga emang spooky banget sih. Oh Udah iya. kerasa banget. Aku nggak tahu deh di atasnya bakalan ada apa lagi. Iya. Pas gue masuk, nanjak. Nah pas tanjakan itu udah kelihatan beda banget hawanya. Dengan jalanan yang bebatu-batuan rusak, ya gue udah merasa ada hawa yang berbeda aja sih. Tak ingin menunda-nunda, penelusuran kami pun dimulai dengan mengunjungi salah satu tempat kejadian tragis yang pernah terjadi di area rute yang kerap digunakan para pesepeda. Kenapa? Kenanda? Ada apakah di sini? Jadi pada saat di bawah saya kan mendapatkan sinyal yang dimana kayak ada hawa yang bisa kita bilang kecelakaan di sini. Iya, itu emang benar. Jadi ini bisa aku bilang TKP kejadian pesepeda mengalami kecelakaan sampai menelan korban. Betul. Gitu. Jadi pada saat di bawah saya masih belum melihat makhluk-makhluk yang ada di sini. Kayak, tapi saya mendapatkan sinyal atau magnet yang dimana ada hawa yang menyebabkan tempat ini menjadikan lokasi yang dimana ada kecelakaan itu. Jadi ini tempatnya? Ya, auzubillah. Hai. Hah? Auzubillah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa wabarakatuh. Kananda? Hati-hati kayak Salam. Aduh. Salam. Jadi tiba-tiba kita di sini ada makhluk yang bisa kita bilang makhluk kecil, tapi muka yang sangat tua dengan telanjang dada dan menggunakan hanya pakaian dalam, celana dalam saja. Ya. Nah, salam. sosoknya lagi ada di mana Kananda? Ini banyak sekali Hah? di atas. Banyak banget. Banyak banget. Dan kembali lagi, kita ada di gunung yang dimana makhluk gaib yang ada di sini itu sangat banyak sekali. Tidak hanya 1, 2, bahkan puluhan. Hai. Dan saya dapat flashback pada saat kejadian kecelakaan itu. Kayak pas ya, bahwasannya ada pesepeda datang mulai di atas. Dari sana? Di atas itu dia mau hopping kayak mau jumping. Iya, jumping. Iya. Mau jumping, dia kepleset dan menimpa ininya ke batang ini. Aduh. Awas. Hati-hati kayak. Hati-hati Di mana? Nih, batang yang kecil ini. Ini? Jadi kepalanya itu ini bola mata. Dan tembus. Jadi dia tuh habis gerimis tuh ya, main sepeda. Akhirnya sepeda itu begitu turun dia melanting. Nah dia jatuh di situ yang kena matanya itu. Alhamdulillah. Ais nih. Wow. Di samping saya ada sosok yang saya bilang makhluk kecil dengan penampilan muka yang sangat tua, laki-laki, tapi dengan tidak menggunakan pakaian, hanya menggunakan celana pakaian dalam yang warnanya putih. Halo, siapa kamu? Jadi pada saat mau ngejumping, jadi ada sosok sebangsa dia yang seakan-akan kayak mainin gayunya.